terkait dengan sepsis. Jadi sepsis itu per definisi, jadi kalau di pediatri kita ada surviving sepsis campaign. Jadi kampanye gimana sih, sebenarnya suatu prosedur ya, rekomendasi yang bagaimana cara kita untuk meningkatkan survival rate pada pasien-pasien sepsis. Karena kalau tahu benar-benar pasien sepsis tuh kasihan banget gitu. Jadi eh, infeksi yang tidak bisa teratasi dengan imunitas anak itu akan berlanjut menjadi eh, sepsis. Sepsis yang tidak teratasi akan berlanjut menjadi severe sepsis. Lalu septic shock dan seringkali kemudian akhirnya menyebabkan MODS. MODS itu adalah multiple organ dysfunction system. Nah, jadi pengenalan awal sebenarnya gejala sepsis itu adalah suatu hal yang harus kita kuasai gitu. Itu dulu. Sehingga pasien itu kalau infeksi jangan berlama-lama gitu. Karena sudah kalau ongoing proses gitu makin berat infeksinya akan makin sulit sekali diatasi, terutama kalau sudah mengakibatkan gangguan pada beberapa sistem organ. Ini susah banget pasien sepsis ini. Ya, jadi ada namanya SIRS. SIRS itu adalah Systemic Inflammatory Res- eh, Respon ya, sindrom. Jadi kita berangkatnya dari sini nih. Jadi kalau ada SIRS pada pasien ya yang eh sebentar ya. Ya, kalau ada ini definisi ya, ada pasien gitu. Kita jelas melihat ada apa namanya? Tanda-tanda. Eh, bentar ya. Dasan. Ini udah. Ini loh, cuma segini doang. Yang lainnya nggak ada. Itu loh, Bu. Ya, ini sudah hilang, nggak usah. Ini aja. Oh, ya oke, sana. Ya, aku. Nah, ini ya. Jadi dia bisa hiperpireksia atau demam ya, atau hipotermia. Jadi dia punya dua jalur. Di mana dua-duanya bisa bisa kombinasi, dia hiperpireksia ya. Kemudian dia bisa takikardi, bisa juga bradikardi, takipnu ya. Dan ini adalah abnormalitas dari eh, sel darah putih. Abnormalitas itu bukan berarti dia selalu leukositosis ya. Abnormalitas itu bisa leukositosis dan juga bisa leukopenia. Itu abnormalitas. Dan ditandai dengan memang imatur neutrofilnya yang tinggi. Jadi kalau misalkan dia tuh dominasi neutrofilia dan segmennya ya, stopnya. Jadi dia shift to the left gitu. Jadi kita curiga itu adalah ini adalah tanda-tanda infeksi. Ya, kalau udah kayak gitu. Dan apa yang sepsis itu apa? Adanya SIRS ini semua. Jadi sepsis itu pasti ada SIRS ini. Plus kita curiga adanya infeksi. Jadi kita tahu bahwa ada sumber infeksi ini. Ya, bisa ISK, bisa GI dari GI tract, bisa dari nafas, bisa dari manapun. Jadi kalau ada confirm infection, jadi apalagi kalau ada source of infection yang jelas dan ada serious sepsis. Nah, yang sepsis yang berlanjut akan menyebabkan severe sepsis di mana ada gangguan pada cardiovascular dysfunction. Misalkan ya, ini tanda-tanda ada disritmi misalkan ya. Kemudian respiratorinya mulai ada problem, ada tanda-tanda pneumonia misalkan di situ ya. Distress nafas yang berat. Nah, itu udah mulai adalah dysfunction. Kalau sepsis shock
adanya cardiovascular dysfunction dan yang sudah mengakibatkan gagal sirkulasi. Kalau yang cardiovascular dysfunction pada severe sepsis itu status sirkulasinya masih oke. Tapi mulai misalkan ya takikardi yang bertahan lama ya, kemudian ada disritmia. Nah, itu adalah severe sepsis. Nah, ini atau ini lebih dari dua non cardiorespiratory organ dysfunction. Contoh misalkan apa? Oligori, ureum kreatininya mulai naik mungkin ya. Atau ada perdarahan saluran cerna, ini bisa severe sepsis. Kalau udah septic shock berarti adalah ada tanda-tanda gagal sirkulasi. Nah, ini. Nah, sekarang dia pakan ini. Jadi, Surviving Sepsis Campaign menyatakan ini kenapa nggak bisa di ini kan ya? Ada screening, kemudian treatment. Nah, ini. Jadi, guideline-nya adalah initial treatment itu adalah antibiotik dalam 1 jam awal rekognisi. Udah jangan menunda-nunda antibiotik sih, ya. Apalagi kalau awal kalau septic shock langsung itu adalah mandatory. Jadi mandatory treatment pada septic shock adalah antibiotik plus cairan. Ya, dia pakan empirik tergantung dengan petakuman di situ atau kalau enggak ya berdasarkan literatur yang terbaru itu apa yang paling banyak. Nah, kalau sudah ada tanda dari keluar dari hasil rekomendasi dari kultur dan ternyata berbeda dan pasiennya belum membaik, maka harus di switch sesuai dengan rekomendasi petakuman yang hasil kultur darah pasien. Tuh ya. Nah, cairannya gimana nih? Nah, ini udah ada namanya source control. Pada pasien skenario itu ada namanya kata source control. Source control itu artinya disitulah source infectionnya itu harus diatasi. Biasanya itu membutuhkan mekanisme pembedahan ya. Misalkan ada luka ulkus di kaki, itu source control di debris demam ya. Kalau misalkan peritonitis ya peritonitisnya diatasi di apa namanya di laparotomi dan lain sebagainya. Worst kalau itu benar-benar infeksinya diatasi. Pada pasien-pasien misalkan pasca kecelakaan ya trauma muskuloskeletal yang ternyata misalkan ada dead limb ya amputasi jawabannya. Kalau enggak maka bisa menyebabkan benar-benar bagaimana dengan terapi cairan itu dikatakan kalau shock sepsis dia memang butuh bolus cairannya tuh agak banyak dibandingkan dengan jenis shock yang lain. Contoh kardiogenik gitu ya atau anafilaksis tuh nggak boleh banyak-banyak. Tapi kalau fluid pada sepsis dia masih membutuhkan sekitar 40 liter. 40 cc per kilo. Ini ya. Dan tapi ini nggak boleh diberikan semuanya. Bertahap tergantung dari respon dari pasien ya. Istilahnya itu tailor. Jadi custom per pasien, guideline-nya sekian, tapi evaluasinya harus bertahap. Kalau udah ada tanda-tanda overload, ya di stop. Oh ini belum belum sampai 60 nih gitu ya. Ya udah stop, udah cukup berarti gitu. Jadi memang benar-benar bedside monitoring. Nah ini saya nggak tahu nih kenapa segini nih ya. Nah ini perlu obat-obatan tambahan nggak ini ya? Nah ini vasoaktif kita memerlukannya justru epinefrin ya. Norepinefrin kenapa kayak gitu? Kenapa bedanya sama yang shock kardiogenik? Karena bekerja beda. Sepsis itu dia tuh vasoplegi. Kenapa? Karena badai sitokain. Jadi karena inflamasi yang sangat berlebih ya, karena bakteri MI mengeluarkan mediator inflamasi yang seluruh tubuh yang sifatnya adalah dia ada vasodilatasi ya seluruhnya, maka dia lebih sensitif diberikan ini epinefrin. Kalau dopamin dia lebih sensitif untuk yang kardiogenik karena kerjanya di jantung.
Itu. Jadi obat-obatan ini harus kita kalau misalkan di kardiogenik kita pakainya dopamin. Tapi kalau memang sepsis dia lebih pas untuk meningkatkan tekanan vaskular perifer itu pakai epinefrin non epinefrin gitu. Terus apa lagi yang penting ventilasi tergantung ya, mulai dari ini namanya masuk dalam terapi oksigen, maka bisa mulai dari hanya masker nasal, masker sampai dengan ventilator itu bisa tergantung dari kebutuhan pasien. Kemudian apalagi hemodinamik sudah dipantau, udah itu intinya yang sepsis. eh Ya, lain-lain ya. Steroid. Nah, ini kalau nggak stabil, nggak boleh dulu ya. Ini boleh boleh diberikan pada kondisi untuk mengatasi anti-inflamasi yang berat, tapi yang lainnya supportingnya harus masuk dulu. Nah, ini indikasinya sempit ya untuk steroid. Endokrin, metabolik, semua glukosa darah harus normal ya. Kemudian serum elektrolit, pokoknya metabolik harus dinormalkan, koreksi kalau ada gangguan laktat dikoreksi, kalau ada gangguan elektrolit dikoreksi, semua dibuat normal untuk membantu hemodinamik dan ini homeostasis. Nutrisi apalagi, jadi kalau pasien kondisi seperti ini pasti dietreknya juga ikut bermasalah biasanya ya. Jadi dia resopsi nutrisinya jelek, maka biasanya total parenteral nutrisi. Produk darah. Nah, biasanya kan sudah ada gangguan trombositopeni ya, kemudian dia ada anemia ya, kemudian juga ada gangguan perpal hemostasis. Nah, ini boleh diberikan ya dengan transfusi komponen. Transfusi komponen itu artinya kalau anemia kasih persi. Kalau misalkan trombosit dan ada resiko perdarahan ya pada pasien-pasien sepsis itu biasanya ada bleeding, biasanya bleeding GI tract. Boleh diberikan plus dengan transfusi plasmanya sekalian. Ini Dokter Zia juga memberikan untuk lab pengantar transfusi ya. Kemudian plasma exchange, nah ini pada pasien-pasien sepsis berat kita bisa mengganti darahnya pasien ya. Jadi namanya transfusi tukar, exchange transfusi. Itu benar-benar darahnya pasien itu diganti. Caranya dibuat port masuk, port keluar. Jadi keluar darah berapa, dimasukkan berapa. Jadi ini adalah sirkuit yang dan memerlukan ketelitian ya. Jadi yang jaga kita tiga orang minimal, satu yang bagian ngeluarin, satu bagian masukkan, satu bagian mencatat. Jadi harus in outnya sama, masukkan, ngeluarkan, masuk kayak gitu. Jadi kita pakai 3 way. Nah, itu dilakukan pada kasus-kasus yang dia tidak bisa teratasi. Salah satu indikasinya adalah exchange. Nah, ini kalau di center-center yang udah canggih, exchange transfusi itu bisa dilakukan lebih sophisticated ya. Tapi kalau enggak, itu benar-benar dilakukan manual gitu. Jadi benar-benar manual dikeluarin gitu ya. Satu akses akses keluar, satu akses masuk. Kemudian ini immunoglobulin, ini indikasinya juga sempit. Profilaksis, boleh diberikan supportive treatment kalau misalkan perdarahan, boleh kasih seperti proton pump inhibitor, lain-lain ya, ini supportive treatment aja. Untuk sepsis itu sekarang saya mau kasih ulasan se shock ya secara keseluruhan. Ntar mana tadi? Oke, kita bahas dulu. Nah, ini contoh-contoh aja langsung ya. Tadi sepsis sudah, jadi kalau misalkan ada tanda-tanda serius plus adanya source infection yang jelas, maka kita bisa diagnosa sepsis dan langsung memberikan antibiotik empiris pada 1 jam pertama sejak awal diagnosis plus cairan ya. Dengan guideline boleh diberikan sampai dengan 40 sampai 60 cc per kilo. Tapi jika pasien itu sudah cukup below itu, maka ya sudah tidak 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 perlu mencapai sampai 40 sampai 60 cc per kilo, boleh dan boleh ditambah dengan norepinephrine. Nah, dan lain-lain terapi penunjangnya tadi sudah ya. Nah, kalau misalkan ini gimana nih?
DBD. Nah, DBD ini kemarin kita udah kita bahas, ini termasuk salah satu shock hipovolemik sebenarnya. Hipovolemia itu dia tidak keluar di luar, tapi keluarnya adalah di dalam tubuh pasien sendiri karena adanya plasma leakage gitu. Jadi secara total cairan dalam tubuh pasien mungkin dia masih net gitu ya, tapi dia nggak ada di dalam intravaskuler. Nah, pasien-pasien demam berdarah juga memerlukan cairan dengan resusitasi rata-rata 10 sampai 30 cc per kilo dan itu tergantung dengan responnya pasien. Oke, ini saya skip aja. Nah, sekarang definisi shock ya. Kemarin udah kita bahas, emang shock itu apa? Intinya adalah ketidakmampuan eh, perfusi ya, penghantaran oksigen ke seluruh tubuh. Jadi shock itu suatu sindrom karena apapun akibat gangguan hantaran oksigen atau substrat atau nutrien untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Penyebabnya bisa macam-macam. Nah, sehingga kalau kita tarik dari perjalanan ini, maka organ yang paling penting terhadap terjadi shock adalah tetap aja jantung dan seluruh sistem vaskuler. Nah, sehingga ini kemarin sudah saya jelaskan ya, gimana cara kita mengenali shock sejak awal, sehingga nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba udah tensinya turun nggak terdeteksi gitu ya. Nah, kita kembali aja ke sini. Prelude afterload. Jadi pada fase awal, maka ketika terjadi ketidakmampuan perfusi jaringan karena apapun, maka yang dilakukan oleh sistem kardiovaskuler adalah meningkatkan heart rate agar stroke volumenya tetap terjaga sehingga cardiac outputnya tetap terjaga. Kalau ini berlangsung terus, maka akan terjadi mekanisme kompensasi tubuh, yaitu meningkatkan resistensi perifer dengan cara vasokonstriksi. Sehingga kamu akan meraba selain takikardi, pasien juga akralnya jadi dingin. Nah, ketika akralnya dingin, maka CRT-nya akan mulai memanjang. Pada saat ini, tekanan darah masih tetap terjaga. Kalau ini berlangsung terus ongoing, maka terjadi dekompensasi, maka lama-lama jantung juga akan capek gitu ya. Sehingga seluruh sistem mekanisme kompensasi tidak bekerja dengan baik, maka disitulah tekanan darah mulai ngedrop. Dan ketika tekanan ngedrop, heart rate nadi sudah tidak bisa terdeteksi lagi di perifer. Itu. Jadi gitu perjalanan dari eh shock. Sekarang kita lihat ini kenapa begini ya. Perubahan hemodinamik pada shock. Ini ya. Aku oke. Hmm, saya juga nggak paham kenapa ini. Ini gampang-gampangannya. Saya sudah buat biar kalian lebih mudah untuk. Nah, ini gini ya. Jadi jantung itu kan dia eh dia kan bekerjanya tergantung juga preload sama afterload ya. Preload itu ya oke. Preload itu akan berkurang kalau ini hypovolemic. Ini ya. Dengan shock kardiogenik dia ada masalah pada jantung. Jadi kita bahas aja. Kalau shock kardiogenik itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang memang memiliki masalah di jantungnya sendiri yang trouble. Bisa karena masalah katup, bisa karena masalah membran apa namanya? Bocor ya. Pokoknya intinya adanya gangguan struktur. Karena gangguan struktur itu, maka biasanya pasien-pasien jantung sangat rentan terjadinya gangguan pada ritme jantung. Jadi disritmia ya. Nah, pada suatu ketika terjadi ketidakseimbangan pada metabolik dan elektrolit ya. Ini jadi jantungnya sangat sensitif. Bisa terjadi shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik ini maka yang dilakukan apa kalau misalkan shock karena kardionya? Maka yang dilakukan adalah kan membantu membantu jantungnya ya. Maka terapinya yang utama adalah inotropik, yaitu dopamin itu. Dopamin, dobutamin.
Kalau kardiogenik itu si jantungnya yang menurun. Sehingga terapinya lebih utama adalah kar- pada inotropik. Sedangkan cairannya malah nggak boleh banyak-banyak karena takut malah overload ya, meningkatkan beban jantung. Sedangkan kalau shock sepsis itu karena memang dilatasi secara keseluruhan, maka terapinya adalah meningkatkan tekanan perifer. Jadi makanya dikasih adalah epinefrin atau epinefrin. Kalau hipovolemik ya karena isinya hilang, maka cairan yang penting di sini. Kalau cairan yang udah cukup, jantungnya boleh dibantu dengan inotropik. Seperti itu. Kalau shock absorption ini biasanya pada pulmonel ya. Nah, itu ini kombinasi. Jadi parunya yang dibenerin dengan ventilasi yang baik. Nah, itu. Yang lain-lainnya suportif. Pada yang pulmoner itu juga nggak boleh dikasih cairan banyak-banyak. Nah, shock itu ada namanya kompensata, dekompensasa, dan irreversible. Shock itu yang kompensata itu maksudnya kalau kita kasih cairan, dia masih responsif. Ya, kemudian dekompensata ini kalau nggak pakai cairan aja itu nggak bisa, harus pakai seluruh komponen ya, obat-obatan penyumbur jantung, obat-obatan vasopresor nih. Nah, tapi tetap jelek. Nah, begitu berlanjut terus namanya irreversible. Dan biasanya nih mortality rate-nya sangat tinggi. Anda klinis shock, ini sama-sama ya. Stadium kompensata ini takikardi dulu ya. Kemudian ini habis itu ke takikardi terus berlanjut ini. Nah, kulit pucat, motlet, akal dingin. Denyut nadinya mulai-mulai lemah. Karena dia terlalu cepat jadi capek ya. Lama-lama mulai melemah. Kapilernya akal dingin, kapilernya memanjang. Nah, kemudian tekanan nadi mulai menyempit. Nah, kalau sudah tekanan nadi mulai menyempit, tensinya juga akan turun. Nah, begitu tensinya menurun, maka perfusi seluruh sistem organ akan berkurang. Salah satunya adalah pada pusat, pada saraf, pada otak ya, sehingga akan menurunkan kesadaran. Jadi makin lama shock itu berlangsung, maka GCS-nya akan makin turun. Jadi saya nggak paham nih kenapa nggak bisa ber ini ya. Nah ini kalau dekompensata ini makin jelek. Ya takikardi itu nggak respon ya. Poinnya ini nggak respon. Nah sudah mulai ada tanda-tanda gagal fungsi organ, anuria, oligoria, kesadarannya mungkin turun, tensinya turun ya. Nah ini reversible ya nih. Kalau ini reversible ya. Jadi nadinya nggak ada, kok tipe lemah banget ya. Kemudian tensinya udah nggak terukur, udah makin kesadaran turun ya, akralnya jelas dingin banget. Nah ini biasanya yang seperti ini apa napasnya juga mulai pelan-pelan turun. Nah pada kondisi seperti ini bantuan yang apapun, nah itu resikonya juga kecil untuk bisa survive. Nah ini. Laboratoriumnya lengkap ya. Jadi darah lengkap, elektrolit, analisa gas darah, ureum, kreatinin, OTPT itu semua lengkap ya. Dan kemudian laktat juga, prokrasitonin, kemudian apa namanya? Kultur ya, kultur. Ini udah saya skip aja. Sasaran terapi, sasaran terapi tentu bagaimana caranya kita mengembalikan kekuatan sirkulasi. Mengembalikan kekuatan sirkulasi itu tentu harus dilihat dari fisiologi sirkulasi itu sendiri. Preload, afterload, jantungnya gimana. Semua di titik tangkap kekuatan sirkulasi harus di backup. Kalau jantungnya apa cairan udah diberikan ya, jantungnya diperkuat ya, afterloadnya diurusin. Nah, tujuannya mempertahankan sirkulasi ya, fungsi sirkulasinya dipertahankan, maka nanti oksigen delivery ke seluruh sistem organ akan terjadi, maka pelan-pelan sistem organ yang terkena akan
perbaikan. Tujuannya gitu. Parameternya apa ya? Akralnya mulai, nadinya mulai kuat, akralnya mulai hangat ya. Kemerahan yang tadinya motlet ya. Kemudian diuresis mulai ada, kesadarannya membaik, asidosis metaboliknya membaik dan lain sebagainya. Ini laboratorium, kamu kemarin juga ada di eh, skenario ya, laktat ya dan lain. Nah, kalau laktat itu nggak semua rumah sakit punya gitu ya. Tapi untuk pengetahuan, nah memang harus di center-center yang dengan PICU itu pasti akan diperiksakan. Kemudian base ini ya pada pemeriksaan analisa gas darah itu akan nampak ini. Dan tentunya pertahankan glukosa. Pokoknya dalam kondisi sakit apapun tuh jangan sampai pasien tuh hiperglikemia atau hipoglikemia. Ya, pokoknya semua normal. Suhunya harus normal, gula darahnya tuh normal, elektrolitnya normal, semua itu dibuat jadi normal. Kenapa kita membantu pasien tuh semua parameter laboratoriumnya tuh dibuat normal untuk dia memaksimalkan homeostasisnya. Jadi dia punya energi yang lebih untuk memaksimalkan recovery-nya. Jadi dia nggak perlu capek-capek memperbaiki gitu ya. Jadi kita kasih bantuan dari luar. Oke, oke resusitasi. Nah ini. Nah, bagaimana caranya resusitasi? Jadi resusitasi itu nggak diberikan langsung 40 cc per kilo gitu ya. Nggak langsung 30 cc per kilo langsung dibolus gitu, nggak. Tapi pelan-pelan, 5 sampai 10 cc per kilo dulu, kemudian evaluasi. Coba kamu browsing, passive leg racing. Ini adalah skill yang harus kau miliki nanti di perifer. Kalau kita nggak punya, misalkan USG ya, USG untuk melihat kecukupan eh, cairan di vena cava ya. Ini adalah pemeriksaan fisik ya, passive leg racing. Jadi di YouTube, cari di YouTube cara melakukan passive leg tracing. Kalau misalkan dia masih responsif, maka boleh kita berikan cairan lagi. Ini masih bisa gitu ya. Selain itu, cara berikutnya adalah untuk jangan lupa sering-sering mengecek parunya. Nah, ini udah kalau udah bunyi ronki, wah ini overload udah, hati-hati ya. Ada bunyi gelap, jadi memang benar-benar ketika kita melakukan resistance cairan, walaupun secara pedoman tuh menyatakan, ini masih jauh nih, ini belum 20 cc per kilo aja belum, masih padahal kita boleh kasih 40 misalkan pada sepsis. Tapi ternyata dia sudah nggak responsif lagi, ngapain? Jadi kasih, nanti malah overload gitu. Jadi kita punya eh, apa ya, monitoring di situ. Apa nih nggak jelas ini monitor monitor ya yang dipasang di pasien ini beberapa penelitian ya terkait dengan food challenge. Jadi kalau dulu itu kita tuh resusitasi tuh sam kayak unlimited gitu cairan apa pokoknya shock itu udah resusitasi langsung resusitasi sampai ternyata dalam bertahun-tahun kemudian dalam sekian banyak penelitian gitu ya secara klinis. Ternyata resistensi cairan berlebih itu malah justru merusak endotel. Nah, kalau endotelnya sudah rusak, maka justru shock itu sulit sekali diatasi. Dan jadi ada reaktif oksigen dismut. Jadi dia meningkatkan ROS ya. Oksigenasi berlebihan juga gitu, cairan berlebihan dan juga begitu. Sehingga sekarang alih-alih emergency lebih memilih resistance challenge terukur dikit-dikit. Habis itu lagi evaluasi. Oh ya masih responsif lagi gitu. Jadi determine. Cara itu adalah cara yang lebih efektif dan survive rate-nya adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan kita kalau kita dulu tuh kayak kejar-kejaran ayo bulus gitu pasang three-way itu benar-benar kayak kerja bakti gitu ya ayo pasukan cepetnya gitu ya. Tapi ternyata penelitian menyatakan justru fatality rate-nya jauh lebih besar gitu. Jadi ilmu yang sekarang digunakan mungkin zaman kamu nanti praktek lain-lain juga bisa akan berubah termodifikasi berdasarkan hasil penelitian-penelitian terkini. Jadi kita memang harus terus belajar dan beradaptasi.
Nah, ini setelah harus cairan ya, fluid refractor. Nah, ini. Nah, kalau sudah dinyatakan cukup, maka boleh masuk obat-obatan untuk meningkatkan kerja jantung ya. Itu ini kontraktilitas. Nah, ini ada di sini nih ya. Prelude, masalah di prelude kasih fluid. Masalah di kontraktilitas kasih inotropik gitu. Kalau afterload-nya bermasalah kayak sepsis, kasih vasopresor ya. HB-nya kurang, transfusi. Nah, ini ikutin aja. Jadi semua terapi kita selalu kembali pada basic science-nya. Kalau basic science kita kuat, insya Allah terapi kita juga akan bertanggung jawab dan tepat sasaran. Gitu. Oke, itu aja mungkin ya adik-adik untuk jadi kelewatan neonatus dan pediatrik. Untuk asma, saya pikir mungkin di blok respi udah diajarin ya. Intinya adalah pemberian short acting beta 2 agonis ya. Nah, itu 2 kali, kemudian kalau enggak ditambah dengan anticholinergic ya, atau dan kemudian ditambah juga dengan antiinflamasi berupa steroid. Nah, itu kombinasi itu aja. Ada satu yang belum saya sampaikan, kuliah tentang ikterik dan kan ikterik. Nah, ini sederhana ya, kamu bisa lihat sendiri di slide juga udah cukup jelas ya. Mungkin pleno besok bisa saya jelaskan sedikit terkait ikterik. Aja mungkin sudah Isa. Mari kita tutup ya eh dengan doa untuk majlis. Pada kalau mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Oke, terima kasih. Mohon maaf juga waktu saya juga sempit ya, dan Dokter Jia pun juga sibuk sekali. Jadi ya sudah, semoga ini bisa membantu kamu lebih paham terkait dengan materi pediatrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.